Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridhonya kita masih diberi kesempatan hari ini, masih diberi waktu untuk berada pada saat ini dimanapun keberadaan kita yang sedang beraktivitas. Salawat dan salam kita haturkan bagi baginda dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Hari ini ya berapa hari ya? 3 hari ya Ibu absen. Hari ini baru ada kesempatan lagi untuk bisa live ya. 3 hari cukup banyak kesibukan yang memang harus berada di luar daerah. Hari ini bisa lagi live. Hari ini Ibu akan membawakan ya beberapa fadilah-fadilah surah yang terdapat dalam surah dalam Al-Quran. Nah, sebagai seorang muslim ya tentunya kalau bisa hafal deh surat-surat itu. Tetapi ya dengan Allah Maha Rahim dan Rahman Rahimnya itu kan tidak memaksa kita untuk menghafal surah-surah tersebut. Tetapi kalau kita ingin menghafal malah itu lebih baik, karena ada orang yang bisa bayangkan 30 juz bisa dihafal. Ya, apalagi ini hanya beberapa surah ya yang kita tahu dengan membaca Al-Qur'an sangat banyak manfaat yang bisa diberikan bagi kita ya dalam tingkah laku kita, akhlak kita, urusan kita, sangat banyak yang bisa kita bisa kita peroleh dengan rajin membaca Al-Quran. Baik, Ibu akan mulai ya menjabarkan beberapa surah-surah yang sangat penting ya, dan mungkin sebaiknya kalau bisa dihafal lah ya untuk kita agar Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan tercela yang akan membuat kita tersesat. Karena seperti yang sebelumnya pernah Ibu membawakan kalau tidak salah tentang bagi beberapa tempat-tempat setan ataupun jin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita sering mengaji, ya itu artinya kita bisa melindungi diri kita dari gangguan setan tersebut. Baik, surat pertama tentunya adalah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu adalah surat yang ke-67 ya. Surat yang ke-67 dan itu terdapat 30 ayat. Wah, kok 30 ayat ini mau dihafal? Ya, hanya 30 ayat. Bayangkan orang yang bisa menghafal 30 juz. Nah, kita ini hanya diminta kalau bisa 30 ayat kita hafal. Ya, mudah-mudahan bisa menghafalnya. Kita usahakan dan kita memohon pada saat apapun yang kita melakukan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menghafal surat tersebut ya. Nah, apa fadilah dari surat Al-Mulk ini? Kalau kita kan surat Al-Mulk dianjurkan bagi kaum muslim itu untuk membaca di setiap hari Jumat. Ya, di setiap hari Jumat kita dianjurkan membaca surat Al-Mulk. Kenapa? Karena dengan membaca surat Al-Mulk ini artinya itu akan mencegah kita dari siksa kubur, ya. Jadi bayangkan kalau kita sudah membaca di hari Jumat terus kita meninggal di sebelum hari Jumat berikutnya, artinya ya kita sudah ya seperti Allah janjikan bahwa kita akan terbebas ya, akan mencegah kita dari siksa kubur. Dan juga tentunya karena kalau tidak ada siksa kubur artinya pada saat akhir ya kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan sering membaca surat itu kan rasa tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa kesyukuran kita kepada Allah itu akan lebih banyak lagi ya, karena kita akan
berserah diri, ya. Kita akan lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika sering membaca, atau lakukanlah setiap hari Jumat, usahakanlah membaca surat Al-Muluk, hanya 30 ayat. Kemudian surat berikutnya surat Al-Muluk, maksud saya surat yang kita baca untuk setiap hari Jumat adalah surat Al-Kahfi, ya. Kalau surat Al-Muluk ya 30 ayat, usahakanlah tiap hari, ya. Habis salat maghrib, ya, usahakanlah baca surat Al-Muluk. Tetapi kalau yang Ibu tadi, yang kita harusnya baca pada saat setiap hari Jumat adalah Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi surat yang kedua yang kita bahas tentang padilahnya. Surat Al-Kahfi itu adalah surat yang surat ke-18, ya, kalau tidak salah, itu ada 110 ayat. Nah, di sini jika kita selalu membaca 110 ayat itu kan merasa cukup panjang, ya. Cukup panjang surat Al-Kahfi, tetapi ada pernah disampaikan bahwa kalau kita membaca surat Al-Kahfi di 10 ayat pertama itu sudah, ya, kalau bisa tiap malam, kalau sampai 110 itu pada saat hari Jumat. Tetapi kalau untuk 10 ayat pertama itu sangat dianjurkan, karena di situ pada ayat ke-10 itu kan ada doa di situ yang sebaiknya kita lantunkan pada habis sholat, ya. Rabbana habalna min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rosada. Nah, dengan doa itu artinya kan kita sudah memohon kepada Allah pada habis sholat maghrib, ya, bahwa apapun aktivitas kita yang kita akan lakukan dari maghrib sampai maghrib berikutnya, itu sudah memohon perlindungan Allah supaya aktivitas kita yang kita lakukan ada ridha Allah di situ, ada rahmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Kemudian surat berikutnya adalah surat Al-Baqarah. Kalau baca tentang Al-Baqarah ini lebih panjang lagi, ya. 286 ayat, ya. 286 ayat. Nah, 286 ayat ini kan cukup panjang, tetapi itu Allah memberi kemudahan lagi. Cukup kamu hafal di surat ayat ke-285 dan 286, ya. Ya, jadi itu juga habis maghrib, ya, kalau bisa usahakanlah baca kedua ayat ini. Min ladunka rahmat, pokoknya dimulai dengan doa Rabbana. Ibu nggak hafal, tapi kalau lagi khusyuk, ya, lagi di sholat, Ibu usahakan selalu membaca surat ini. Hanya 2 ayat, tetapi kalau bisa mulailah dari ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ya, dan seterusnya, ya. Nah, surat ini kalau kita akan baca itu kita akan Allah menjanjikan bahwa kita akan diberi kecukupan. Bayangkan kecukupan, kita akan jadi kaya. Yang rahmat Allah yang akan berikan, kita akan cukup, apapun akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sering membaca surat Al-Baqarah di 2 ayat terakhir, 285 dan 286. Kemudian surat berikutnya adalah surat Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman, Maha pengasih, ya, karena penyayang, ya, Maha penyayangnya Allah, sehingga Dia mengatakan pabi ayyi alai ma tukasiban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, karena begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Mulai dari kita bisa bangun tidur, ya, itu adalah suatu kenikmatan, ya. Kemudian bisa apapun itu adalah suatu kenikmatan. Jadi rasa syukur kita itu tertuang di dalam bagaimana kita mensyukuri, itu tertuang di dalam surat Ar-Rahman, ya. Dan dan kalau tidak salah Ar-Rahman itu juga memberi fadilah jika kita membaca surat ini dan kemudian kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa dianggap seperti kita mati syahid. Ya Allah,
Masya Allah ya. Mati syahid, nggak gampang yang namanya mati syahid. Tapi ternyata dengan membaca beberapa surah-surah dalam Al-Quran itu bisa masuk ke dalam golongan sebagai orang yang mati syahid. Jadi sebenarnya pintu-pintu surga itu banyak sekali ya. Allah sediakan untuk kita. Kita hanya berusaha mencari di jalan mana kita bisa masuk ke dalam surga. Tetapi kalau Ibu mengatakan kalau kita berdoa jangan tanggung-tanggung, kita mintalah bisa masuk ke dalam surga firdausnya Allah ya. Mudah-mudahan ya, hanya itu doa kita, mudah-mudahan kita bisa dimasukkan ke dalam surga firdaus bersama dengan nabi-nabi, berkumpul bersama nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Surat berikutnya adalah surat Al-Waqiah. Ini juga katanya coba kalau Anda mewawancara pengusaha-pengusaha yang sudah mapan, pasti dia akan sangat mengamalkan surat ini, surat Al-Waqiah. Karena surat ini surat yang ke-56 ya, itu ada 96 ayat. Itu memang dikatakan bahwa dengan membaca surat Anda tidak akan dimiskin dengan sering membaca surat ini. Anda akan dimudahkan ya dalam segala urusan rezeki yang diinginkan. Jadi memang makanya ini adalah surat bagi yang sering dilantunkan oleh pada pengusaha-pengusaha ya, karena memang dalam surat ini bahwa Anda akan dimudahkan rezekinya, apapun yang Anda inginkan ya, itu Allah akan penuhi keinginan Anda ya. Jadi mau jadi kaya ya, betul. Tapi kalau banyak orang jadi kaya yang Islami ya, betul-betul Muslim yang kaya yang ya. Karena kalau Ibu mengatakan banyak orang Islam tapi tidak semua adalah Muslim ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang Muslim ya. Oke, baik. Surat berikutnya adalah ayat kursi. Ini adalah ayat surah yang paling agung ya barangkali, karena hampir semua itu kita dianjurkan untuk selalu membaca ayatul kursi. Habis sholat, apapun yang kita lakukan, habis wudu, baca ayatul kursi ya. Jadi kalau Ibu merasa ya surat ini adalah surat yang paling agung ya. Ayat ke-255 di dalam Al-Baqarah ya. Karena kalau kita meneliti artinya bagaimana dalam ayatul kursi ini, memang banyak fadilah-fadilah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak ya. Jadi kenapa kita dianjurkan bahwa habis wudu usahakanlah membaca ayatul kursi, begitupun pada habis sholat bacalah ayatul kursi, ataupun apapun, sikir habis sikir, sebelum berakhir sikir ya, selesai sikirnya lanjutkan dengan ayatul kursi ya. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi surat berikutnya? Surat Az-Sajdah. Ini ada 30 ayat. Ini juga untuk mendapatkan rasa keamanan yang keamanan dan juga kuat dalam ilmu ataupun keyakinan. Karena ini adalah hubungannya dengan keyakinan kita itu yang ke Lailatul Qadar ya. Az-Sajdah ini sangat penting juga, bagaimana kita meminta supaya kita pada suatu saat akan diberi Lailatul Qadar ya. Kapan Lailatul Qadar? Hanya ada pada saat bulan puasa ya. Usahakanlah sering membaca surat ini sehingga mana tahu tahun depan ya, mudah-mudahan kita masih bisa ada umur, kemudian masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Kemudian ada surat Yasin. Orang pada takut sebenarnya dengan surat Yasin, karena katanya Yasin itu dibaca jika ada orang mau meninggal atau orang yang meninggal dibacakan Yasin. Tetapi sebenarnya surat Yasin ini memang sangat bagus untuk
untuk orang yang mau melahirkan pun itu kan kita dianjurkan bacakanlah surat Yasin, usapkan ke perutnya, akan berpindah dari alam kandungan kepada ya di dunia, sehingga untuk melancarkan ya usahakan baca surat Yasin. Begitupun pada saat orang mau meninggal juga kan dibacakan surat Yasin, karena dari alam dunia akan pindah ke alam barzah. Jadi tetapi surat Yasin ini kan juga juga akan ada ayatnya di dalam itu yang akan kalau kita sering baca itu akan juga akan mempermudah urusan kita ya. Tetapi ya sebuahlah surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu semua akan memudahkan urusan. Jadi kalau kita mengikat Allah ya setiap saat tentunya urusan-urusan Anda pun pasti akan dimudahkan, karena kamu mengingat apa yang memberi itu, yang memberi urusan itu, yang akan mengendalikan urusan itu, yang akan menyelesaikan itu kembali kepada yang kuasa. Sehingga ya ingatlah selalu bacaan sikir ya itu. Kemudian yang terakhir adalah yang paling sebenarnya ini yang harus pertama kita maklumi, kita harus pahami artinya, karena ini setiap saat dibaca. Setiap kita sholat pasti kita akan membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Ya, pembuka. Dia membuka. Ya, bagaimana membuka pikiran kita. Ya, bagaimana kita menerima Maha Rahman Rahimnya Allah, ya kan pada saat kita sholat kan berdiri, ya, yang kita berdiri kemudian di kepala kita macam-macam yang ada di kepala kita, ada ego kita, ya. Sementara yang Allah titipkan di hati kita adalah rasa. Apapun sifat-sifat Allah kan sudah ada disimpan di hati kita ya, sehingga kita membaca Al-Fatihah itu untuk membuka pikiran kita agar ego kita bisa tunduk ya, bisa hilang ya, bisa tetap kembali kepada yang kuasa, bahwa kamu itu ada yang menciptakan ya. Allah itu mau dia dengan sifat kasih sayangnya ya, dengan Al-Fatihah ya. Rasa syukur kita bahwa ya ada yang menciptakan dan kita akan kembali kepadanya di akhir nanti ya, yang menguasai hari kemudian. Nah, pada saat sholat kan kita ruku, kita sujud, itu kan semua adalah bagaimana supaya ego yang ada di kepala kita ini bisa turun ya, karena ada sifat yang harusnya mengalir di otak-otak kita ini supaya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mungkin ya memang yang pertama yang kita harus hafal adalah Al-Fatihah, maknai artinya ya, karena kalau kita bisa memaknai artinya kita akan mendapatkan bagaimana nikmatnya sholat itu, bagaimana bisa kita sholat dengan ya betul-betul kita sholat karena kita menginginkan berjumpa dengannya ya, bisa berjumpa dengan Allah dengan lantunannya, dengan memaknai ayat yang kita ya. Oke. Saya kira itu maknai Al-Fatihah, sehingga yang kita lakukan itu semua ada di dalam rahmat dan ridhanya. Yang kita lakukan adalah bisa melindungi kita, karena dengan Allah melindungi kita maka jalan-jalan kita apapun yang kita lakukan akan terlindungi daripada gangguan-gangguan setan. Apalagi saya kira itu untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kita masing-masing ya bisa. Yang pertama adalah bagaimana kita menghafal artinya Al-Fatihah, memaknai Al-Fatihah ya, sehingga perintah ya, yang walaupun dia adalah perintah kedua di dalam rukun Islam, itu bisa
kita lakukan, dan itu memang mutlak tidak bisa digantikan. Nah, kalau itu sudah kita jalankan, ya insya Allah Allah akan melindungi kita dari segala apapun. Ya, sholat kita, perbaiki sholat kita, ya, karena hanya itu yang akan menjadi tiang bagi kita di dalam memperkuat keimanan kita. Nanti setelah itu kita masuk kepada memaknai al-ikhlas. Ya, sangat pendek, tetapi kalau Anda mengkaji bagaimana ya surat al-ikhlas, bagaimana surat al-ikhlas itu, kalau kita bisa menggabungkan antara al-fatihah al-ikhlas, kira akan memperbaiki hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, dan akan memperbaiki hubungan kita sesama manusia dan juga kepada makhluk hidup lainnya. Saya kira itu untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini hanya saya paparkan kan kondisi saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.